Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Cilegon kepetuk malih sareng kula MW Fauzi dalam acara Talk Show Cilegon TV. Masih berkaitan dengan program keterbukaan informasi publik bersama Diskominfo Kota Cilegon. Yang sudah hadir di studio Cilegon TV kali ini adalah Bapak Daman Huri. Beliau adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon. Ini jadi temanya krusial banget ya, karena berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan. Ya. Selamat datang Pak Daman Huri di studio Cilegon TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menyempatkan waktu. Yang pertama Pak, ini ada satu pertanyaan nih, kalau pemadam kebakaran sih sudah sudah tergambar ya. Ini kalau di saya sendiri, saya pernah ada di komplek tuh, ada ular piton sepanjang 4 meter gitu. Oh, orang-orang tuh teriak-teriaknya begitu. Yeah. Oh, panggil damkar. Ini saya lucu juga kok panggil damkar. Memang itu bagian dari tupoksi damkar, Pak. Ya, memang kebetulan sekarang ini dinas kita ini menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ada penyelamatan semua di seluruh nasional. Ya. Di seluruh Indonesia sekarang ada penyelamatannya. Makanya keterkaitan dengan masalah penyelamatan yaitu tentang rescue ya, rescue. Kemarin juga artinya anggota kita juga perlu dilatih gitu kan. Sudah seperti SAR ya? Ya, seperti itu harus dilatih. Kemarin kebetulan kita sudah kirim 15 orang khusus untuk menangani persoalan-persoalan yang tadi Pak sampaikan penyelamatan itu ada penyelamatan ular, monyet, kemudian juga yang sering sekali masyarakat laporan itu adalah adanya sarang tawon, terutama sarang tawon yang besar, orang sini bilang sarang tawon das gitu. Yang nyerangnya ke kepala itu ya Pak. Ya. Nah itu tidak bisa dilakukan di siang hari evakuasinya, itu harus di malam hari. Ada teknik tertentu. Kadang-kadang kan ada laporan misalnya di pagi hari, kok Pak nggak datang kata saya, kan itu kan. Masalahnya apa? Kalau dilakukan di siang hari atau di pagi hari, itu dikhawatirkan akan mengakibatkan kepada masyarakat lingkungan sekitarnya, membahayakan itu. Makanya dilakukan di malam hari. Biarlah petugas kita aja yang tersengat gitu. Tapi kan pasti ada peralatan standar keselamatan. Dipakai baju lengkap. Itu seperti apa Pak? Gambaran laporan dari masyarakatnya cukup banyak, cukup intensif yang seperti itu? Ya, sekarang aja dari Januari sampai Maret itu sudah baru 3 bulan. Iya, 3 bulan ini berjalannya. Iya. Jadi kurang lebih sudah sekitar 30. Laporan yang seperti itu, yang tawon, hewan liar seperti itu. Pak, kalau dalam soal di kebakaran biasanya kalau kita kaitkan ke damkar nih pasti biasanya urusan soal fasilitas ya, mobil ada berapa unit, tenaga ada beberapa unit. Apalagi Cilegon kan kota industri yang sangat sekali rawan termasuk rawan bahaya kebakaran ya Pak. Bagaimana Pak infrastruktur yang dimiliki damkar Kota Cilegon, apakah sudah memadai, lebih dari cukup, atau masih ada kekurangan? Sebenarnya syukur alhamdulillah sih, peralatan kita untuk menanggulangi pemadam kebakaran itu, terutama unit pemadam kita punya 10 kendaraan ya. Semua aktif, artinya bisa dipakai. Unit kendaraan, termasuk juga yang ada di pos damkar. Kita memiliki 3 pos sekarang ini baru. Di dalam RPJM kita harusnya sampai 2026 itu sudah kita memiliki setiap kecamatan sudah ada pos damkar. Idealnya seperti itu, minimal 8 lah. Tapi yang baru kita miliki 3. 1 di Citangkil, 1 di Purwakarta, yang 1 di Pulau Merang. Itu pertimbangannya karena posisi yang krusial ya, di 3 kecamatan. Memang untuk penanganan cepat kita itu kan respon time-nya itu 15 menit. SOP-nya. Ya, SOP-nya. Artinya sebelum kita yang dari komando itu, dari pos komando kita berangkat ke sana, mereka sudah datang lebih dahulu dari pos damkar itu. Sehingga tidak akan mengibatkan artinya kebakaran yang lebih luas lagi, sudah tertangani sebagian. Jadi baru mobil itu dari 10 itu ada yang nongkrong standby di kecamatan tadi? Di pos tadi. Di pos yang 3 itu ada. Baik. Satu-satu, kemudian di
pos komando di kita yang sisanya itu. Kalau klasifikasinya Pak, saya pernah baca berita waktu itu namanya wali kota Surabaya yang terdahulu ya, Risma itu ya membeli Bapak mungkin pernah mendengar juga mobil yang sampai ke lantai tanggal 12. Nah, bagaimana dengan kota Cilegon? Nah, idealnya memang apa yang disampaikan oleh Pak Wali ketika misalnya kemarin hari ulang tahun Damkar juga lebih baik sedia payung sebelum hujan kan seperti itu. Nah, kita sampaikan juga memang Cilegon ini kan sudah memiliki beberapa gedung ya. Terutama kita juga sudah punya lantai 6 ya kan. Kemudian ada beberapa hotel gitu. Nah, seyogianya kita juga harus sudah memiliki artinya alat pemadam yang sudah memakai tangga itu, jangkauannya sudah artinya dari sekitar 1,5 kilo sudah bisa terjangkau. Nah, saat ini, namun demikian itu masih baru rencana yang kita wacanakan dan kita sudah sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan artinya nanti bisa direncanakan ke depan karena memang kalau kita melihat kosnya cukup lumayan. Besar ya itu fantastis ya, antara sekitar 25 sampai 30 M. Nah, untuk satu unitnya itu yang jadi persoalan kan seperti itu. Nah, untuk penanganan sekarang ini memang terutama yang dikhawatirkan memang terjadi kebakaran di industri. Terutama industri kimia. Nah, ini yang jadi persoalan masalah. Makanya kita perkuat di setiap industri itu selalu kita lakukan pengawasan. Jadi setiap industri kita sarankan harus sudah memiliki perlengkapan alat pemadam kebakaran. Termasuk unit damkar ya kalau tidak salah. Iya, termasuk unit. Ada persyaratannya. Ada. Baik. Kalau dengan tenaga Pak, ini juga kadang-kadang suka dikeluhkan kita minim tenaga, bla 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 seperti itu. Untuk di Kota Cilegon? Sementara kalau untuk di kita, kalau yang mengeluhkan saya kira kalau menurut saya pribadi belum ada pengeluhan karena kita ada 3 shift. Kita 3 shift. Satu shift itu kurang lebih 23 orang. Jadi untuk selalu standby 24 jam. Ya, 24 jam 23 orang. Jadi insya Allah dalam kondisi apapun, bahkan pernah terjadi ketika mau adzan Jumat, itu ada telepon dari masyarakat, ya mau tidak mau harus berangkat. Walaupun Pak, pengaduan damkar di nomor berapa Pak? Di 113. 113. Di Kominfo kan ada 112. Ya, kalau untuk khusus kebakaran ya 113. Kadang-kadang dari Kominfo sudah menyampaikan ke kita kalau sebelum menyampaikan juga kita langsung berangkat. Ya, kembali lagi tadi ketika menjelang azan Jumat juga tertangani waktu itu. Ya, alhamdulillah tertangani karena kita sudah edukasi penyelamatan lebih penting, apalagi penyelamatan jiwa. Ya, SOP-nya kalau ada kebakaran jiwa dulu yang diselamatkan. Harus. Ya. Seperti itu. Termasuk artinya barang ataupun yang lainnya yang berharga untuk dievakuasi segera. Itu yang pertama adalah jiwa dulu. Baik. Pak, dari catatan di Damkar sepanjang tahun 2022 lalu saja ada berapa peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Cilegon? Ya. Terima kasih. Untuk kebakaran saja di tahun 2022 itu ada 80 kejadian kebakaran. Banyak juga ya Pak? Iya, banyak. Yang paling terheboh adalah kemarin yang ketika terjadi di PT Link yang di Pelindo dulu. Iya. Itu cukup memakan energi. Sampai ke nasional ya beritanya juga. Penyebabnya? Ya, penyebabnya kalau yang itu adalah ada sambaran petir ya. Ada sambaran petir sehingga akan terjadi arus listrik yang masuk terbakar, dan yang terbakar itu adalah isinya solar kurang lebih sekitar 10.000 liter. Tapi di samping tangki yang berisi solar itu ada 2 tangki yang isinya kimia. Nah, inilah sehingga artinya isinya kimia itu zat metanol ini yang harus kita tangani juga karena berdekatan. Di samping memadamkan, kita harus melakukan pendinginan yang 2 ini. Nah, kalau yang 2 ini meledak, saya nggak tahu lah akan kejadiannya seperti itu. Tapi dengan kondisi yang kota industri, material untuk memadamkan api yang jenis kebakaran industri sudah ada juga fasilitasnya. Ada yang sudah disiapkan oleh industri juga ada, karena kita kan melakukan pengawasan. Kalau semacam itu kan tidak bisa menggunakan air sepenuhnya, kita harus menggunakan foam. Masih berbeda ya. Berbeda penanganannya. Kalau menggunakan air nambah menyala. Dari 80 tadi Pak, berapa yang kebakaran terjadi di lingkungan perumahan warga Pak?
Tadi kan lingkungan perumahan warga itu hampir mungkin sekitar mendominasi ya 70%. terjadi. Wah. Iya. Penyebabnya kebanyakan apa nih Pak? Yang paling terbanyak adalah Kalau tadi industri kan listrik ya. Iya, konsentrik listrik ini juga listrik sama. juga? Listrik juga sama seperti kemarin kejadian misalnya contoh di sekolah SD itu kan itu dari listrik juga. Kemudian yang kemarin terjadi ini dari listrik juga. Rata-rata dari listrik. Untuk edukasi ke masyarakat nih Pak, gimana prosesnya awal bisa tercetus konsleting? Apa misalkan dari alat yang dibiarkan nempel kelamaan atau instalasi rumahnya yang acak-acakan atau apa Pak kebanyakan? Makanya kita sudah lakukan melalui surat edaran pemberitahuan kepada warga masyarakat dan juga kita lakukan edukasi juga kepada masyarakat melalui redcar ya yang tadi disampaikan itu juga sudah kita lakukan. Terutama masalah konsleting listrik itu kebanyakan mereka peralatan-peralatan yang memang sudah tua. Misalnya contoh SD, itu yang namanya kabel, itu hampir 10 tahun tidak dilakukan pergantian. Jadi ada mungkin mengelupas, dimakan tikus atau apa. Ini yang menyebabkan konsleting listrik kebanyakan seperti itu. Dan juga ada yang artinya kadang-kadang lupa lah ketika lagi masak dibiarin ditinggal. Dari laporan warga ini untuk konsleting listrik peralatan apa yang mendominasi? Apakah misalkan AC atau kipas angin atau instalasi yang tadi itu? Instalasi, rata-rata instalasi. Rata-rata instalasi kabel. Terutama sekolah juga instalasi kemarin kejadian ini. Instalasi. Jadi rata-rata instalasi semuanya yang terjadi itu. Karena memang itu sudah tua. Tua ya. Dan minimal itu harus sekitar 5 tahun sekali lah minimal. 5 tahun dilakukan. Jadi SOP seharusnya ada pengawasan atau harusnya ada pengawasan dari pihak lembaga, sekolah apa. Ya. Tapi kalau dari kita untuk edukasi itu di tingkat SMP, di tingkat SMA kita lakukan penjadwalan. Jadi setiap sekolah kita kunjungi gitu Pak. Ada. Karena memang juga ada beberapa permintaan dari pihak sekolah, dari guru, dari dewan guru kepada kita. Ya kita lakukan edukasi seperti itu. Baik Pak, dari catatan tadi sepanjang 2022 saja ada 80 kebakaran. Tingkat keparahannya apakah ada sampai korban jiwa di Kota Cilegon? Dari tahun kemarin di 2022 alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Namun harta benda memang banyak sekali. Kemarin yang terakhir aja di Lowong Sawu Kota Bumi itu ada 2 kendaraan yang hangus, kendaraan roda 4, kemudian juga ada motor yaitu 6 unit itu terbakar. Nah akibatnya sama, ada percikan api yang di situ sedang ada pengolahan bensin. Bensin ada percikan. Baik, tapi alhamdulillah belum ada ya, tidak ada tidak ada korban jiwa. Kalau di tahun sekarang tahun 2023 dari bulan Januari ke Maret sudah ada catatan bencana kebakaran Pak? Sudah ada. Sudah ada. Ada 8. Sudah banyak juga. Dari Januari sampai Maret sudah 8 kejadian. Di mana itu sama penyebabnya lebih ke konsleting? Ya, penyebabnya ada yang kemarin itu juga konsleting listrik, yang di Citangkil itu juga sama itu. Rumah tinggal juga, bedengan juga ada seperti itu, ada 8. Bulan Ramadan biasanya kan sering terjadi juga ya, yang sahur kelupaan atau ngantuk. Belum ada, tapi mudah-mudahan kalau selama Ramadan. Kemarin kejadian di bulan Ramadan. Sudah ada di bulan Ramadan. Di tahun kemarin kalau nggak salah sekolah di Sumampir. Di Sumampir itu, ya untung cepat tertangani. Cuman 1 lokal saja, itu akibatnya petasan. Anak-anak main petasan, masuk ke genteng, rupanya tidak tertiup angin lah di situlah. Makanya saya sudah ngeluarin himbauan kepada warga masyarakat, tolong jaga anak-anak supaya didampingi jangan sampai main petasan. Bisa ada bukti nyatanya bahwa main petasan bisa mengakibatkan kebakaran ya. Baik Pak, untuk ada kemarin ketika ulang tahun ada pelantikan relawan kebakaran. Nah itu bisa diceritakan Pak, itu program apa itu Pak? Dan siapa saja yang bisa ikut dalam program tersebut dan apa persyaratannya? Terima kasih. Memang sudah ada peraturan Permendagri ya yang sudah ditetapkan
untuk di seluruh Indonesia itu, yang terutama di Dinas Pemadam Kebakaran itu harus sudah ada dibentuk yang namanya relawan. Nah, relawan itu artinya yang disingkat dengan Redcar, relawan kebakaran kan gitu. Nah, sementara di Cilegon di tahun 2022 kita sudah punya relawan kurang lebih sekitar 50 orang. 50 orang. Nah, kemarin ditambah ketika ada hari ulang tahun, yaitu untuk di kegiatan di 2023 ini. Jadi totalnya nanti penambahannya kurang lebih sekitar 285 relawan. Loncat banyak ya. Iya, yang tujuannya adalah yang pertama adalah mengedukasi dirinya sendiri terutama mengedukasi diri sendiri. Kemudian masyarakat juga di kepada sekitarnya, keluarganya, lingkungan sekitarnya. Karena yang direkrut adalah itu dari masing-masing kelurahan. Per kelurahan. Ya, dari masing-masing kelurahan yang dikelola kita. Nah, itu mudah-mudahan nanti usianya, Pak? Usianya kurang lebih sekitar 17 sampai 30 tahun. Boleh laki-laki, boleh perempuan? Boleh laki-laki, boleh perempuan, yang penting artinya sehat jasmani dan rohani. Relawan ini volunteer mengajukan atau ditunjuk oleh pihak kelurahan? Sementara surat yang kita tujukan adalah melalui kelurahan masing-masing. Jadi pihak kelurahan yang kelurahan. Jadi biarlah kelurahan yang menseleksi berdasarkan persyaratan yang kita sudah berikan. Mereka hanya diedukasi, apakah kemudian tidak juga mendapatkan pelatihan cara memadamkan api kebakaran itu, Pak? Ya, ada agenda tertentu untuk Redcar itu memang harus dilakukan pelatihan. Ada juga berarti ada ya. Berarti ada skill juga ya. Diberikan seperangkat pakaian, pakaian pemadam kebakaran, dan juga diberikan nanti semacam alat apar lah untuk pelatihannya itu. Tapi untuk latihan saja, semacam nanti tetap jadi tujuan utama lebih edukasi ke masyarakat tadi. Ya. Baik, Pak Daman Nuri, sudah habis nih waktunya, sayang sekali ya untuk talkshow kita kali ini. Untuk menutup perbincangan kita, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Cilegon, terutama dalam kaitan nih sama-sama kita menghindari terjadinya bencana kebakaran. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Cilegon khususnya, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak sekali anak-anak yang main petasan. Mohon itu artinya dijaga anak-anak jangan sampai main petasan. Kemudian nanti apabila akan melakukan mudik gitu ya, tentunya ini kepada seluruh warga masyarakat harus waspada. Ketika mudik harus dilihat dulu, misalnya contoh kompor segala macam harus dimatikan. Kemudian alat-alat kaitan dengan listrik apabila masih dalam kondisi hidup harus dicabut. Nah, itulah mungkin supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian juga jaga artinya kondusivitas daripada seluruh warga masyarakat dengan kita bersama-sama menjaga, mudah-mudahan untuk terjadinya kebakaran akan bisa kita hindari bersama. Baik. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Daman Nuri. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan penjelasannya. Semoga ya tadi tidak terjadi bencana kebakaran di Kota Cilegon. Demikian Wang Cilegon perbincangan kami kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, terutama tadi dalam upaya bersama-sama menghindari terjadinya bencana kebakaran di Kota Cilegon. Saya Maulana Wahid Fauzi undur diri. Kita akan bertemu lagi dalam talkshow keterbukaan informasi publik bersama Diskominfo dengan narasumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.